Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, bertemu kembali lagi dengan Mas Ogin di sini. Baiklah, di video Mas Ogin kita kali ini Mas Ogin akan sharing atau berbagi tutorial bagaimana cara Mas Ogin membuat desain konten Instagram carousel di software Adobe Illustrator. Baik teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke. Baik, langsung saja ya kita buka Adobe Illustratornya ya. Nah, di sini ya buat gambaran atau buat pengetahuan teman-teman. Mungkin di sana ada yang belum tahu apa itu desain konten Instagram carousel. Nah, pada intinya ya simpelnya seperti inilah teman-teman ya gambarannya. Jadi desainnya itu menyambung antara satu post dengan post yang lainnya. Jadi kayak slide gitulah, kayak slide PowerPoint. Nah, jadi apabila di satu postingan Instagram itu jadi bisa membuat gambar banyak dan maksimal itu yang pastinya ya ketentuan Instagram itu ada 10 gambar seperti itu teman-teman. Nah, ini contoh sederhana simpelnya yang Mas Ogin buat supaya teman-teman ada gambarannya bagaimana sih bentuknya atau bagaimana sih rupanya desain konten Instagram carousel ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau mentahannya ya seperti ini teman-teman. Jadi pengaplikasiannya ketika sebelum kita post di Instagram seperti ini teman-teman. Kita buat desainnya seperti dahulu, seperti ini dulu. Nah, misalnya artboard 1 postingan yang ke satu, artboard 2 postingan kedua, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, karena kan di video sebelumnya juga Mas Ogin memberikan tutorial bagaimana cara Mas Ogin membuat konten desain Instagram carousel di software Vanity Designer. Nah, mungkin di video kali ini Mas Ogin akan sharing bagaimana cara membuat konten Instagram desain carousel ini bagi teman-teman yang memakai Adobe Illustrator. Karena kan setiap desainer atau setiap teman-teman ada yang memakai Vanity Designer, ada juga yang memakai Adobe Illustrator. Maka dari itu Mas Ogin buat dua versi. Nah, jadi versi yang pertama tutorialnya dengan menggunakan Vanity Designer, dan yang kedua ini versi kedua tutorialnya dengan menggunakan Adobe Illustrator. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau sudah jadinya akan seperti ini teman-teman. Kita buka di websitenya ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau sudah kita klik Instagram. Nah, kita klik Mas Ogin supaya teman-teman tahu ya. Jadi pengaplikasiannya. Nah, kalau di desktop dia tampilannya seperti ini. Oke. Mungkin teman-teman juga ada yang belum follow Instagram Mas Ogin, boleh di follow ya. Mungkin suatu saat ataupun suatu saat kelak nanti ada postingan Instagram yang bermanfaat buat teman-teman kan lebih bagus. Jadi teman-teman yang dari yang belum tahu jadi menjadi tahu. Oke. Nah, ini contohnya yang desain yang tadi yang Mas Ogin buat ya ini. Nah, ini contoh tampilan visualisasinya ya, dan setelah di post Instagram dia jadinya seperti ini teman-teman. Nah, kalau di desktop tampilannya seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat postingan ada logo kotak ini ya kecil, nah seperti ini dan seperti ini ya semuanya lah. Kalau ada yang kayak gini berarti desain tersebut, postingan tersebut memuat lebih dari satu gambar. Nah, itu ya biasa disebut desain konten Instagram carousel. Jadi seperti ada slide berikutnya. Nah, contohnya misalnya kita tekan nih, nah, klik, kemudian dia akan keluar. Nah, kalau di desktop seperti ini teman-teman, kita tidak bisa swipe, kita bisanya klik yang arah ini nih, logo bulat nih. Nah, dia akan geser. Nah, seperti itu ya teman-teman. Berbeda kalau misalnya kita buka di handphone. Nah, kalau di handphone kita swipe ataupun geser seperti itu. Maka dari itu biasanya sih desainer membuat desain konten Instagram ini biasa disebut microblog seperti itulah. Nah, jadi biasanya sharing berkaitan tentang tips, bagaimana cara, solusi, dan semacamnya seperti itu ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke Adobe Illustrator. Nah, sekarang tutorialnya bagaimana? Nah, sekarang teman-teman buka new dokumen terlebih dahulu ya. Bisa ditekan CTRL-N atau tidak teman-teman file di sini. New. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian kalau udah keluar, teman-teman pilih formatnya, yaitu ataupun pilih dimensinya. Bebas, misalnya kasih nama desain Instagram carousel misalnya.
Nah, kalau sudah seperti itu, yang dimensinya teman-teman isi 1080 kali 1080. Nah, kemudian pilih yang ini, yang potret ya. Nah, kalau sudah seperti itu teman-teman RGB color ya, RGB color. Kemudian DPI-nya high 300. Oke. Nah, kalau udah seperti ini tinggal teman-teman create. Nah, oke. Dan keluar seperti ini tampilannya. Halaman pertama. Nah, karena di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini artboardnya hanya satu ya. Berbeda dengan yang ini. Nah, di sini kan artboardnya banyak, ada 5. Nah, bagaimana caranya kita menambahkan artboardnya? Jadi mudah saja teman-teman. Teman-teman pergi ke arah sini. Nah, di sini di bawah sini ada tulisan ataupun logo simbol plus kotak. Nah, new artboard. Nah, teman-teman tinggal tekan saja sesuai kebutuhan ingin berapa artboardnya. Nah, biasanya Mas Ogi seperti ini. Oke, misalnya kita tekan 5 artboard karena di sini ada 5 artboard ya. 1 2 3 4 5. Kemudian tinggal teman-teman klik 2 3 4 5. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal zoom out. Nah, teman-teman bisa lihat seperti sendiri ya. Di sini jumlahnya ada 5 1 2 3 4 5. Oke. Nah, biasanya kalau Mas Ogi sih kan bebas. Mungkin kalau teman-teman mau, misalnya teman-teman mau dirapetin seperti ini. Misalnya artboard bisa dirapetin seperti ini, bebas. Nah, boleh. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak dirapatkan juga boleh seperti itu ya. Biasanya sih kalau Mas Ogin membuat desain ini biasanya pisah dulu. Nah, kalau sudah jadi baru nanti Mas Ogin sambungkan atau rapatkan supaya Mas Ogin bisa melihat review atau hasilnya. Kalau kita sambungkan cocok gak, sinkron gak antara pose pertama atau desain pertama dengan desain selanjutnya, seperti itu. Oke. Nah, misalnya kita ini kan, misalnya kita rapatkan, misalnya contohnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, apakah cocok? Kalau misalnya udah cocok, berarti bisa seterusnya, bisa teman-teman ekspor seperti itu ya. Oke. Nah, karena di sini masih kosong, supaya lebih mempersingkat waktu ya, mungkin kalau kita membuat desain ulang dari pertama akan memakan waktu yang lama. Nah, ini supaya memudahkan teman-teman tidak lama dalam melihatnya. Jadi intinya singkatnya, misalnya di sini desain yang udah Mas Ogin buat ini, Mas Ogin copy paste saja. Nah, taruh di sini, set. Oh, seperti ini. Nah, contohnya. Oke, kita copy lagi yang desain kedua, kemudian kita paste di sini. Oke, kemudian kita copy lagi desain yang ketiga, kita taruh lagi di sini, kemudian kita copy lagi ya seterusnya, dan kita letak di sini, dan yang terakhir. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini prosesnya sudah selesai, tinggal teman-teman ekspor saja ya. Jadi kalau sejauh yang Mas Ogin tahu ya, kalau kita mengekspor tidak bisa sekaligus. Nah, yang kalau Mas Ogin tahu, kita sejauh ini ya, kalau kita mau mengekspor banyak desain dalam satu artbox seperti ini ya, kita tidak bisa mengekspor sekaligus. Bisa sebenarnya kita ekspor, tapi ketika sudah jadi dia tidak sesuai dengan yang kita inginkan ketika kita posting nantinya. Nah, seperti itu. Maka dari itu Mas Ogin biasanya mengekspor desain tersebut satu persatu. Contoh di sini artboard 1, kita ekspor. Oke. Nah, ekspor, pilih yang S ini. Nah, kalau sudah, nah di sini kan berbeda ya. Interface tampilannya ekspor antara software Adobe Illustrator dengan Affinity Designer. Kalau Adobe Illustrator seperti tinggal teman-teman pilih JPEG. Nah, kemudian tinggal teman-teman save saja dimana teman-teman mau save. Nah, tinggal tekan klik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman ekspor satu persatu seperti itu ya. Oke, kalau sudah seperti itu, teman-teman tinggal posting saja di Instagram. Nah, dan pastikan sebelum teman-teman posting Instagram, pastikan teman-teman sudah menandakan atau mencirikan si desain yang manakah yang
harus diupload terlebih dahulu. Jadi ada desain pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sesuai kebutuhan dan selera teman-teman ketika teman-teman membuat desain tersebut. Oke. Nah, mungkin itu saja tutorial dan sharing Mas Ogin pada video kali ini. Kalau di teman-teman di sana ada pertanyaan atau kebingungan dan semacamnya, boleh teman-teman komentar di kolom komentar video di bawah ini. Mungkin suatu saat di video selanjutnya Mas Ogin akan bahas pertanyaan tersebut. Oke, sampai jumpa di video Mas Ogin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.